Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk mendaftar akun PLTI, Pusat Layanan Tes Indonesia. Pusat Layanan Tes Indonesia yaitu penyedia jasa layanan yang di situ tipe tesnya ada TKDA atau TPA, tes potensi akademik yang bekerja sama dengan HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, dan juga TKBI, tes kemampuan berbahasa Inggris atau kita sering menyebutnya TOEP, Test of English Proficiency yang bekerja sama dengan TEFLIN, the Association for the Teaching of English as a Foreign Language in Indonesia. Jadi buat Bapak Ibu yang mau mengajukan sertifikasi dosen, biasanya salah satu persyaratannya yaitu harus melampirkan hasil tes TKDA dan juga TOEP. Nah, bagaimana caranya untuk daftar di akun PLTI, Pusat Layanan Tes Indonesia? Oke, mari kita langsung buka saja. Oke, pertama kita klik yang PLTI, kita pilih yang pendaftaran member baru. Silahkan membuat username di sini, diklik aja username yang unik. Setelah itu masukkan email yang digunakan untuk mendaftar. Setelah itu, masukkan passwordnya. Setelah itu, langsung klik daftar. Nah, di sini setelah mendaftar, itu ada tulisan berhasil. Registrasi berhasil dilakukan. Silahkan cek email Anda dan klik tautan konfirmasi yang kami kirimkan. Jika email tidak ditemukan, coba cek di folder spam. Kita buka di email. Nah, ini ada sudah masuk. Di sini silahkan bisa diklik. Nah, setelah diklik, nanti akan muncul kalau kita sudah terverifikasi. Contohnya seperti ini. Nah, jika sudah diklik seperti tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Akun Anda sudah terverifikasi, silahkan login dengan username dan password Anda. Oke, jadi sekarang kita sudah memverifikasi email, kita login lagi pakai akun PLTI. Baik, kita langsung ke PLTI-nya lagi. Nah, kita bisa login. Kita ke PLTI lagi. Nah, di sini kita klik yang login. Oke, masukkan nama. Setelah itu, password kita. Nah, ini yang akun milik saya ya. Nah, jadi ketika pertama kali mendaftar, biasanya itu kan profilnya masih kosong. Nanti akan diingatkan oleh sistem bahwa profil Anda harus melengkapi profil. Oke, melengkapi profil. Apa saja yang perlu diisikan dalam profil? Baik, kita akan cek dulu di bagian profil. Nah, yang perlu diisikan dalam profil itu antara lain username tadi sudah otomatis ada ya. Nah, nanti NIK, nomor induk kependudukan sesuai KTP, silakan dimasukkan dengan teliti, jangan sampai salah. Setelah itu NIDN atau NIDK-nya Bapak Ibu.
gelar sebelum nama, misal punya gelar depan, DRS, atau yang lainnya, dokter misalnya, bisa dimasukkan di sini, nama lengkap. Setelah itu gelar setelah nama, tanggal lahir, dimasukkan sesuai dengan KTP-nya ya Bapak Ibu. Nah, nama instansinya apa? Ya, saya Distikes Banyuwangi, ijazah terakhirnya. Ini mohon dilengkapi tempat lahir, gender, terus alamat, kode pos. Nah, jangan lupa terakhir yaitu profil foto dimasukkan. Saya sarankan kalau untuk profil foto itu yang agak resmi, karena nanti profil foto ini yang akan tercetak ketika kita sudah mengikuti tes. Jadi yang tercetak di dalam foto hasil tes kita itu ya yang foto yang ada di foto profil. Oke, setelah itu sudah jadi deh akun BLTI-nya. Terus bagaimana caranya untuk mendaftar ketika kita ingin mengikuti tes? Oke, kita ingin mengikuti tes, kita bisa pilih klik ambil tes baru. Nah, di situ ada pilihannya kan, web atau TPA. Jadi sesuai kebutuhan, biasanya ada pengumumannya ya ketika akan pembukaan ada mau mengadakan tes BLTI itu akan mengumumkan di webnya BLTI. Nah, di sini biasanya pengumuman BLTI, nah itu biasanya ada di sini. Jadwal tes reguler seperti ini. Nah, kami menginformasi bahwa jadwal TOEP dan TPA pada periode bulan September 2020 belum tersedia. Jadi untuk bulan ini belum tersedia, tapi saya akan kasih tahu atau caranya bagaimana ketika mau ngambil tes. Misalnya mau ngambil tes TOEP, nah silakan di sini pilih periode. Nah untuk September karena tidak ada di sini nggak ada pilihannya ya. Jadi saya coba yang ini aja yang bulan kemarin, TFH Agustus. Nah itu silakan dimasukkan provinsinya. Saya di Jawa Timur, saya masukkan yang Jawa Timur. Setelah itu PLT-nya nanti muncul di sini. Nah ini kebetulan yang bulan kemarin hanya Unibro sama Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya yang menyelenggarakan. Kalau yang biasanya yang menyelenggarakan itu lebih banyak ya, beberapa kampus. Kalau di Jawa Timur bisa kita cek di sini. Oke, Jawa Timur. Uji coba BLT. Nah ini yang menyelenggarakan ini. Kalau misalnya ingin TPA, TPDA, pilih yang TPDA. Setelah itu pilih periodenya. Nah, ini ada yang khusus admisi PS, PDS, FKUB September. Jadi selain FKUB nggak bisa. Coba kita yang pilih yang ini. Nah, setelah itu seperti saya tadi pilih yang Jawa Timur. Ini penyelenggaranya di Jawa Timur akan muncul banyak. Kalau saya terdekat itu sih di Jember, tapi karena waktu saya ikut tes itu Jember nggak mengadakan, jadi saya ikut yang di Malang. Oke, setelah itu dipilih, nah biasanya kalau ada waktu pembukaan tes, nah di sini akan ada muncul nomor sesi, terus waktunya, itu setelah itu daya tampung biasanya itu 20 orang. Nah, yang terisi ini berapa? Nanti kita biasanya cepet-cepetan ya, kalau tes BLTI itu sebentar buka langsung cepat penuh. Setelah itu, setelah dipilih ini, nanti kita lanjut ke peruntukan. Peruntukan itu seperti apa? Ini saya kasih contohnya. Bentar. Nah, setelah kita memilih tes tadi, setelah kita memilih tes tadi, itu misalnya TPA tadi sudah terpilih sama tanggalnya, sama sesinya, itu terus kita disuruh melanjutkan pilih peruntukan.
Nah, kita pilih yang sertifikasi dosen karena untuk keperluan sertifikasi. Setelah itu, setelah dipilih untuk sertifikasi dosen, maka selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, biayanya itu 330.000 per tes. Jika Bapak Ibu mengambil 2 tes sekaligus, TPA dan TOEFL, maka ini nanti akan muncul 2 kali sendiri-sendiri. Kodenya berbeda. Jadi bayarnya nggak bisa jadi satu, sendiri-sendiri. Nah, ini nanti pilih yang Danamon atau yang ATM bersama atau yang mandiri. Kemarin saya coba, saya pakai yang ini ATM bersama karena saya pakai BRI. Nah, setelah itu klik Get Payment Code. Get Payment Code. Nah, nanti setelah diklik Get Payment Code itu, maka akan muncul ini kode pembayarannya. Ada 16 digit kalau nggak salah, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Ini ya, 16 digit. Nah, biayanya berapa? 330.000 per tes yang kita ambil. Nah, setelah itu cara pembayarannya bagaimana? Dia cara pembayarannya bisa via ATM. Caranya, kalau via ATM, pertama masukkan kartu ATM dulu, lalu masukkan PIN-nya. Setelah itu pilih transfer. Nah, jika bank lain, silahkan pilih others. Karena di situ tadi yang dipakai adalah Bank Permata. Nah, pilih others, setelah itu pilih transfer. Pilih other bank account, karena kita transfer ke bank lain. Setelah itu, masukkan kode Bank Permata 013, diikuti oleh 16 digit payment code tadi, ya, yang 16 digit tadi yang sudah keluar tadi di itunya, di aplikasinya, lalu pilih correct. Nah, itu kalau via ATM. Kalau via M-Banking, juga mudah ya, nggak perlu keluar-keluar ke ATM. Login dulu ke internet banking Bapak Ibu. Setelah itu, pilih transfer. Nah, kalau bank lain, pilih other bank account. Setelah itu, masukkan kode Bank Permata tadi 013. Lalu masukkan 16 digit payment code, lalu pilih correct. Nah, itulah cara untuk pendaftarannya. Nah, setelah pendaftaran selesai, maka Bapak Ibu bisa cetak kartu. Nanti bisa cetak kartu di sini. Setelah pembayaran tadi, sudah bayar itu otomatis terverifikasi. Di sini nanti pilih yang cetak kartu tadi, TOEFL atau TPA. Nah, di sini. Ini karena saya sudah tes, maka tampilannya sertifikat. Kalau belum tes, maka di sini ini tampilannya cetak kartu, diklik. Nanti kartunya akan muncul yang digunakan untuk tes. Sudah mudah kan ya cara mendaftar akun PLTI dan juga cara untuk mendaftar mau mengikuti tes PLTI, yaitu tes TOEFL dan tes TPA atau TKDA sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen. Oke, semoga bermanfaat. Yang mau bertanya, silahkan bisa langsung komen di bawah. Oke, jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.